بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على رسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita dapat kembali bermuwajjahah, bermudzakarah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dapat pula duduk di majlisul ilmi, majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang semua kita harap-harapkan di hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian Fiqhul Wadih fi Madhab Ibn Idris Asy-Syafi'i, sambungan atau lanjutan kajian pada pertemuan yang telah lalu. Kemarin kita membahas rukun solat dengan syarat-syaratnya, ya. Pembahasan pada pertemuan yang telah lalu adalah membahas rukun yang keempat, ya, qiraatul Fatihah, dan masih seputar tentang Al-Fatihah, yaitu rukun yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah tasdid Al-Fatihah. Kemarin syarat-syarat membaca Al-Fatihah 10. Sekarang tasdidatul Fatihah 14, ya. Tasdidatul Fatihah, mengenai tasdid Al-Fatihah, ada padanya sebanyak 14, ya, 14, ada 14 tasdid, ya, ada 14 tasdid. Secara detailnya dikatakan di dalam kitab ini. Yang pertama, ya, ini penting Bapak Ibu, ya, karena kemarin sudah kita bahas tentang tasdid, ya, saya ulangi lagi, tasdid ada dua, ya, tasdid ada dua, tasdid atau syaddah, ya, yang ada pada hukmi, tasdidul hukmi, itu yang pertama. Yang kedua tasdidul asli, ada tasdid hukum, ada tasdid asli. Tasdid pada hukum ini kebanyakan tidak ditulis, ya, di sebahagian mushaf Al-Quran, ya, karena dia adalah tasdid hukmi.
Tasdid hukmi ini seperti tanda-tanda tasdid yang ada pada hukum idgham mutamasilain, ya, idgham mutajanisain mutaqaribain, ya, idgham mislain sagir, ya, atau pada idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, ya. Baik. Yang kedua tasdidul asli, tasdid asli. Tasdid asli ini adalah huruf-huruf tasdid atau tanda-tanda tasdid syaddah yang terdapat di atas huruf itu sendiri, ya, di atas huruf itu sendiri, ya. Ini yang kita bahas, tasdidul asli, ya. Dan tasdid asli ini wajib dituliskan tandanya, ya, pada tiap mushaf Al-Quran, pada tiap-tiap mushaf Al-Quran. Kalau tidak diberikan tanda ini maka banyak kekeliruan nanti, ya. Adapun pada idgham tadi tidak masalah, orang dah tahu, ya, orang dah tahu. Tapi pada tasdid asli yang terdapat pada huruf-huruf, ya, di atas huruf-huruf tertentu, ya, daripada huruf-huruf hijaiyah, maka wajib dituliskan di mushaf-mushaf. Tapi Quran standar Indonesia kita ini dituliskan Bapak Ibu, tasdid asli ini, ya, dituliskan tasdid asli ini. Tasdid asli dan tasdid hukmi dikatakan, kedua-duanya dituliskan, ya, pada Quran standar Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali tasdidatul Fatihah, tasdid Al-Fatihah ada 14 tasdid. Ini jangan lupa waktu membacanya dengan tekanan yang jelas, ditekankan, ya, jelaskan syaddah pada huruf-huruf yang bertasdid tersebut. Yang pertama fauqal lam, di atas huruf lam pada kata-kata bismillah, ya, lam jalalah itu, lam lafaz Allah itu. Fauqal lam, di atas lam, ya. Bismillah, yang ditekankan tu di lamnya yang bertasdid, bersyaddah, millah, bukan di bis, ya. Bis itu sukun, baca datar aja suaranya, rendah, datar, jangan ditekan-tekan, jangan sama pula bunyi bis dengan mil itu. Kadang orang kita sama rata aja dibuatnya bis, mil, sama bunyinya. Bis, ya, enggak boleh. Bis, mil, enggak boleh. Bis suara datar, rendah aja, sukun, tanda mati. Ya. Bis biasa aja. Bis, ya. Bismillah, di millahnya itu ditekankan. Bismillah, ya. Baik. Itu di atas lam yang pertama, tanda tasdidnya. Yang kedua, fauqar ra, ya, di atas huruf ra pada kata-kata Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Di atas ra itu. Itu dia Pak, ya. Ar-Rahman. Hamzahnya jangan ikutan tebalnya, ya, hamzah wasalnya jangan sampai ikut-ikutan tebal. Enggak boleh roh. Ini sedikitlah kita perbaiki, ya, secara umum aja Pak, ya. Kalau secara umum ini kan enggak ada yang malu kan, karena secara umum, ya. Tapi kalau satu-satu, ini agak berat sedikit ujiannya Pak. Nah, kalau satu-satu ramai nih, ya, dengar aja lah, ini sekedar sepintas lalu aja. Baik, karena bukan kajian tahsin Pak, ya. Baik. Iya, fauqa ra, di atas ra, ya, di atas ra pada kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. A-nya jelaskan, jangan tebal ke or-ra, enggak boleh. Ar-Rahman. Ya. Hamzah pangkal tenggorokan itu hamzah wasal tuh. Ya. Alif lam dia, tapi ketika ibtida dibaca padanya dia jadi hamzah wasal. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Ra-nya itu ketika masuk di tasdid ra-nya itu ditebalkan bunyi ra-nya, tafkhim. Ya, ya, Ar-Rahman. Jangan dibaca tipis. Ar-rah, bukan ar-rah, ya, bukan ar, ya, Ar-Rahman. Ketika masuk ke saddah ra-nya itu, ke tasdid ra-nya itu langsung tebalkan bunyinya. Ar-Rahman, ya. Baik. Kalau mau lebih panjang lebar lagi, lebih detil-detil lagi, ya khususlah, ya, masuk ke bidang tahsin lah, ya. Ini sepintas aja, ini fikih nih Pak, bukan tahsin, fikih nih. Fikih aja ngomongin tahsin Pak, ya kan? Itu ngomongin tasdid itu, ngomongin tajwid tuh, fikih nih, ya. Maka fikih itu menganjurkan kepada kita agar kita ini memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Sampai sebegini detilnya Pak, disebutkan tasdid Fatihah aja dibahasnya nih, 14 katanya. Tengok. Ar-Rahman, ya, fauqa ra. Kemudian selanjutnya, kalau mau dicatat silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Fauqa ra lagi, di atas ra lagi di kata-kata Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Baik. Kemudian fauqal lam al-jalalah. Kemudian di atas lam jalalah lagi, lam lafaz Allah. Kalau dibilang orang Pak lam jalalah, lamul jalalah. Apa lam jalalah itu? Lam pada lafaz Allah, ya. Itu lam jalalah namanya. Ya. Kemudian di atas lam al-jalalah, alhamdulillah. Nah, di situ. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Ya. Jadi mulut ni Pak ngikut baris. Ini tambahan pula lagi sedikit ya. Biasa saya sisipkan semua di sini. Ya. Mulut ni dia ngikut baris. Kalau baris di depan, ya, mulut manyun ke depan. Kalau baris di atas, mulut dibuka. Kalau baris huruf itu di bawah, rahang bawah ni turunkan sedikit ke bawah. Nah, gini, senyumkan sedikit. Ya. Dah. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Ya, begitu nazam syair tajwidnya dikatakan oleh Imam Ahmad At-Tibi. Nah, jadi tidak akan sempurna setiap huruf yang berbaris di depan itu kecuali dengan memonyongkan mulut ke depan. Tidak akan sempurna penyebutan huruf yang berbaris di depan baris dhammah itu kecuali dengan memanyunkan lah Pak ya, memonyongkan ini kasar pula. Memanyunkan mulut ke depan baru sempurna dia dhammah itu. Begitu pula yang fathah berbaris di atas tidak akan sempurna penyebutannya kecuali dengan membuka mulut. Jangan ditutup, ditahan-tahan mulut tuh. Ya. Atau jangan sama rata aja semuanya. Mau dhammah, mau kasrah, mau fathah, mulutnya tenang aja Pak. Ya, mulutnya sukun aja. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Mana jelas dia? Ya. Qul ya jadi mesti ngikut tuh Pak, bibir, dua bibir itu mengikut baris, mengikut harakat. Itu kaidah dasar di dalam membaca Al-Qur'an. Kawaid dasar itu Pak. Nah, kalau kita belajar Quran, tajwid pertama kali yang dibahas itulah tuh, mulut ngikut baris tuh. Jadi lillah. Ya. Ribet enggak Pak nampaknya? Sebenarnya enggak ribet, itu dah lazim sebenarnya. Sebenarnya kita baca itu. Cuman kita enggak sadar pas dikaji detil-detil seperti ini baru jadi nampaknya ribet gitu Pak ya. Sulit kali ya. Padahal enggak, padahal udah kita baca itu. Ya, sebenarnya mulut kita itu waktu kita baca kalau barisnya di depan itu dia monyong itu. Cuma kita tidak sadar kan, tidak kita kaji. Ini kalau kita kaji baru kita sadar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkanlah yang tadi dulu ya. Baik. Kemudian fauqal ba di atas huruf ba. Ya, di atas huruf ba pada kata-kata rabbil alamin. Ya. Jadi yang di ba-nya itu aja tekan rabb. Ba-nya tipiskan karena huruf ba itu huruf syafatain, ya, bertemu bahagian hujung bibir atas dan hujung bibir bawah bagian luar, tipis dia. Rad, ya, jangan baca rob. Alhamdulillahi rabbil, jangan baca hirob, ya, enggak boleh hirob. Nah, ya. Baik, itu nanti khususlah kajiannya ya. Baik. Ini kita ngomongin tasdidnya dulu. Di atas ba rad, ya, ro-nya tebal, ba-nya tipis. Jadi waktu baca ra-nya tebal, waktu baca ba-nya tipis. Begitu masuk ke dalam tasdid ba itu langsung tipis ba-nya. Rad, ya, rad. Ya, jangan rob, jangan pakai bagian bibir dalam, bibir luar, ujung bibir atas bawah bagian luar. Rad, ya, tipiskan ba-nya itu. Kemudian Bapak Ibu fauqa ra lagi, di atas ra lagi pada kata-kata Ar-Rahman lagi. Ya, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, di atas ra lagi pada kata-kata Ar-Rahim. Ya. Kemudian Maliki yaumiddin, fauqa dal, di atas dal pada kata-kata Maliki yaumiddin. Di atas dal. Di situ ditekankan di midnya tuh. Jangan di yaunya. Orang kita ya sama rata, di pantai ya, Pak. Ya, guguh aja sama rata sado ya. Ya, Maliki yaumid, sama ya. Yau tuh madlin, ringankan aja. Ya, dan panjangnya setengah harakat. Yau itu tidak sampai satu harakat. Kalau satu harakat Bapak Ibu genggam tangan seperti ini, lepaskan lurus tuh satu harakat tuh.
Sesuaikan hitungan itu dengan kadar cepat atau lambat bacaan itu. Ya, kalau baca lambat, hitung lambat. Lepaskan jarinya lambat. Kalau baca cepat, lepaskan jarinya cepat. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya itu setengah harakat aja. Jadi kalau satu harakat begini, digenggam jari, luruskan. Itu satu harakat. Kalau setengahnya begini, tidak sempat lurus jari Ibu tuh. Jadi jangan terlena di yaw tuh. Orang kita banyak terlena di yaw tuh. Maliki yaumiddin. Enggak boleh yaw tuh belagu di situ. Jangan belagu di situ, enggak boleh. Ya. Ada ketentuan lagu tuh, enggak asal kita isi aja. Mentang bagus suara belagu semuanya. Belagu situ enggak boleh situ. Itu matlin, ringankan aja. Sayun kata orang-orang dulu Pak, ngaji sama orang-orang tua dulu, sayun katanya panjangnya, atau sanggua panjangnya. Paham Bapak Ibu sanggua? Maliki yaumid. Itu sanggua namanya dah. Nah, itu bahasa orang dulu, cara menghitung orang-orang dulu tuh. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas dal ya. Jadi bunyinya bedakan Bapak Ibu ya. Maliki yaunya ringan aja. Pas di waw sukun tuh mulut kan mulut tuh memanyunkan sedikit. Loh, itu kan tak domah Pak Ustaz. Ya, karena waw huruf syafatain. Huruf tuh huruf yang bermakhrajkan di syafatain, di antara dua bibir. Ya, maka boleh dimanyunkan. Ya, khusus waw ya yang berbaris sukun. Maliki yaumiddin. Jadi yaunya ringankan, midnya tekankan. Jangan ditekan sadonya. Jadi bedakan bunyi sukun dengan bunyi tasdid. Beda bunyinya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fauqal ya, di atas ya pada kata-kata iyyaka. Hamzah itu aslul halak makhrajnya di pangkal tenggorokan sini. Aslul halak. Di dalam halak nih, di dalam tenggorokan ini ada 6 huruf. 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di hujung. 2 di pangkal, hamzah dan ha. Ha besar ya, enggak pedas dia. Jadi bedakan tuh letak mana ha yang pedas, mana ha yang enggak pedas. Tahu Bapak ha yang pedas? Itu hebat bahasa Arab tuh Pak. Ha-nya ada 2. Kalau kita hanya 1 cuman Pak. HIJKLMN. Hanya 1 cumannya. Ya, yaitu ha besar, enggak pedas dia. Ha kita Pak ya. Ha bahasa kita enggak pedas Pak. Hati-hati. Enggak ada hati-hati enggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, 1 aja. Tapi kalau Arab 2 hanya ada ha besar, ha kecil. Ha besar ini ya enggak pedas. Kalau ha kecil itu pedas. Itu. Jadi 6 huruf di dalam tenggorokan ini, 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di hujung. 2 di pangkal hamzah dan ha. Ya, yang selanjutnya 2 di tengah adalah ain dan ha. Ain dan ha. Huruf ain. Ya, ain. Ya, bukan ain. Kalau ain itu di ujung tenggorokan. Ya, ni'mah. Seperti itu baca, bukan ni'mah. Enggak boleh baca kayak gitu dah. Ya. Baca ain ini enggak perlu ngembang-ngembang kali. Ni'mah, enggak boleh. Ni'mah, kecil-kecil aja, tajam. Ya. Baik. Itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 di hujung lagi, 2 di hujung. Apa dia? Ghain dan kha. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting tak kira-kira tajwidnya Bapak Ibu? Penting, belajarlah, cari guru. Siapa aja lah. Ya, pokoknya mantap guru itu Qur'annya, hafiz dia, mantap bacaannya, belajar sama dia. Belajarlah sama dia. Ya. Ya, Pak. Ya, sama siapa aja lah. Awak tak mesti sama awak aja lah. Banyak tuan-tuan guru yang hebat lagi baca Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi ya fauqal ya di atas di atas dal ya, middin. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya fauqal ya di atas ya, yaitu pada kata-kata iyyaka. Di situ tadi kita bahas ya. Ya. Pangkal tenggorokan tuh bunyinya betul-betul dari pangkal tenggorokan. Iyyaka, i u a. Baca di pangkal betul-betul. Tahqiqkan betul-betul, karena hamzah itu ada 2 hukumnya, tahqiq dan tashil. Dibaca tahqiq betul-betul. Iyyaka, pangkal sini ya datangnya. Jangan dibaca dalam rongga mulut. Iyyaka itu dari rongga mulut. Hamzah ini pangkal tenggorokan. Iyyaka
Ya jangan main ustaz nih imam besar Masjid Haramnya ada kayak gitu doh. Enggak boleh dipatok-patokkan kayak gitu doh kalau ngaji tuh. Ini orang awak selalu model itu tuh. Ustaz ni lebih detail pula pada imam dunia. Imam Masjid Haram tak ada sampai model itu. Tak boleh ngaji kayak itu. Kita tu patokan kita ke ulama, ke jalur sanad kita. Jalur sanad kita ke siapa? Itulah patokan kita. Itulah bacaan yang kita dapatkan, riwayat bacaan yang kita dapatkan dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Makanya penting bersanad tu Bapak Ibu di dalam belajar Al-Quran. Ya, bukan Quran aja, ada bidang-bidang ilmu yang lain pun penting. Ya, yang bersanad belajarlah dengan guru-guru yang bersanad tu. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi di iya ya. Iyyaka na'budu. Na'budu. Kecil, tajam. Na'budu. Tidak perlu baca jangan baca na'budu. Iyyaka na'budu. Bukan begitu baca itu di tengah-tengah tenggorokan. Na'budu. Tekankan, tenggelamkan, masukkan ke tengah-tengah tenggorokan itu. Ya. Nah, baik. Enggak perlu ngelebar dia ngembang-ngembang. Na'budu. Enggak perlu. Enggak boleh. Macam-macam orang awak ni modelnya, Pak. Ya, kalau lah tak mengaji ni ikut dia mazhab sendiri lagi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian budu. Budu tu 2 kali manyunnya. Ikut tambahan aja kau dari awak kau Pak. Ndak itu pembahasan sebenarnya ya. Ini saya sisip-sisipkan aja nih. Budu. Ya, 2 kali manyun tuh. Jangan 1 kali manyun aja untuk 2 baris. Ndak mantap dah. Budu. Ndak boleh. Budu. 2 kali. Na'budu rusulum tu 3 kali manyun itu Pak. Rusulum mutahharah kutubum qayyimah apa? Baik. Du tu tipiskan sikit hujung lidah sentuhan dengan pangkal gigi seri atas pertemuan gusi. Du. Jangan tobal-tobal budu jadi dot dia nanti. Baik. Kemudian fauqal ya, di atas ya lagi tasdid di atas ya selanjutnya ya. Baik, selanjutnya fauqal ya. Kemudian di atas ya lagi pada kata-kata wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian jadi kaf itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah wa iyyaka. Dia ada sifat hamasnya sikit, kasih angin sikit, jangan kaku kali kaf tu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kaku kali, kasih angin sikit. Ya, dia bersifat hamas, kasih angin sikit. Jadi bunyi hamas tadi itu sekedar terdengar oleh telinga si pembaca saja. Yang enggak perlu sampai satu saf terdengar. Hamas itu Pak sifat-sifat huruf. Ya, hamas itu sifat huruf yang mana ketika kita membaca huruf-huruf hamas itu dia keluar bersamaan dengan angin. Itu hamas, desiran. Ya, desiran angin dan terdengar suara itu oleh telinga si pembaca saja. Itu tarifnya, ya. Enggak perlu sampai satu saf kecuali imam kan pakai mikrofon. Ya. Kok enggak makmum tapi suara hamasnya enggak tanggung Pak, sesaf ujung tu dengar. Tabat yadan. Sampai kayak gitu dah. Ya, tu gadang bana bocornya bocor halus saja hamasnya. Enggak bocor kasar dah. Ya, bocor halus. Tabat yadan. Tabat. Itu banyak bocornya itu. Ya, ndak laku tu. Kalau pergi muzabakoh tilawatul Quran malah godok nilainya tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fauqas sad. Kemudian selanjutnya di atas sad. Ya, di atas sad, di atas sad. Pada kata-kata tu Pak, itu yang barek dua tu Pak. Dua-dua huruf tu tadi dah saya sampaikan makhrajnya di mana tadi? Pangkal tenggorokannya. Jadi bunyinya di dekat dada ni hampir bergetar dada kalau dipegang apa Ibu. Rahang bawah turunkan sikit pas baca itu. Baris bawah kan tadi dah dibahas huruf baris bawah. Pas di ha-nya tu normal kan lagi mulut seperti biasa. Jangan ke bawah terus. Ha tu kan sukun. Jadi kalau sukun dia normal mulut tu lagi. Jangan gini ke bawah terus. Tak betul juga. Ya. Baik. Kemudian yang dibahas di sini tasdid di atas sad. Ihdinas sira. Ya
Si. Hujung lidah sentuhkan ke hujung gigi seri bagian dalam bagian bawah. Tahan angin sedikit, kasih tahan sedikit biar angin itu dia berdempik, bahasa Melayu Malaysianya, bertingkat-tingkat dia di dalam mulut itu yang dinamakan itbaq itu Bapak Ibu. Ya, nasira. Jangan dilepas main nasi jadi sin dia nanti kalau dilepas semua anginnya. Ya. Tahan sedikit anginnya biar dapat sifat itbaqnya. Seolah-olah kalau kita lihat Bapak Ibu di cermin, pipi kanan kiri kita tuh agak seperti menggelembung dia, tapi tidak kuat karena angin sedikit tertahan. Nasira, si. Ya, itu nanti adalah ya kajian khususnya. Baik. Itu di atas shad. Jadi cara bacanya nasi. Di situ yang dimaksudkan, ditekankan di situ. Ya. Nasira, ya, nasira. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fauqas shad, itu di atas shad tadi ya. Kemudian fauqal lam, di atas lam lagi pada kata-kata siratal ladzi, ya, wallazi. Jadi Bapak Ibu baca ta, perpindahan antara ta ke lam itu mesti Bapak Ibu latih, ya, mesti dilatih karena di situ halus sedikit, perlu kedetilan sedikit di situ. Di mananya Pak Ustadz waktu kita pindahkan ta ke lam itu? Ta sifatnya tebal, tebal, ya. Dia itbaq, isti'la, sifatnya banyak itu. Ya kadang satu huruf ini sampai 7 sifatnya Pak, sampai 8 sifatnya. Satu huruf itu. Mesti tertunaikan semuanya itu dibaca, bukan sekedar makhraj saja. Ketujuh sifatnya itu pun mesti tertunaikan, kecuali ada beberapa huruf yang sifatnya itu mesti ditinggalkan, seperti sifat huruf ra. Ketika membacanya mesti ditinggalkan, disamarkanlah. Seperti sifat huruf ra. Sifat huruf ra itu takrir, ketika kita baca bergetar lidah itu. Ya, sekali aja getarnya, jangan banyak-banyak kali. Jadi enggak boleh. Allahu akbar, enggak boleh. Ya. Batal sholat itu Pak Ustaz? Tidak batal loh, dia tidak merubah arti. Ya. Cuman salah di dalam segi pembacaan, hukum tajwid salah. Sekali aja getarnya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Sikit getarnya kemudian ditebalkan aja lagi. Ya. Itu nanti ada khusus teknik caranya. Ya. Hanya tidak boleh dibocorkan semua dah Pak. Ya. Ada pula bidang ilmu yang lain lagi nanti buka pula kajian baru lagi. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siratal ladzi. Di situ tekankan. Ta tebalkan, lam tipiskan. Pas di lamnya itu senyumkan sikit Bapak Ibu. Pas di lamnya itu masuk ke tasdid lamnya itu kasih senyum sikit. Walladzi, biar tipis lamnya. Jangan Bapak Ibu baca seperti ini. Walladzi, ihdinas siratal, ya, atau ihdinas siratal, masih tebal itu lamnya. Tipiskan, lebarkan mulut itu sedikit. Ya, kasih senyum. Nah itu. Itu yang detail-detailnya tuh Pak. Harus latihan kita itu, kalau enggak dapat tuh, enggak terbiasa kita. Ya. Begitu pula di kata-kata wallazi itu, ya, sama juga. Ya, tolnya tebalkan, lamnya tipiskan. Jadi ketika masuk ke dalam tasdid lam itu tipiskan. Ya. Siratal ladzi, ya, wallazi. Nah, baik. Tuh di atas lam ya. Kemudian fauqad dad wal lam. Kemudian di atas wad dan lam, di atas wad dan lam. Nah, tengok pada kata-kata walau dhal, tuh di atas dot dan di atas lam. Dha itu berapa panjangnya Pak Ibu? Dha itu berapa panjangnya? 6 tuh. Ini yang dinamakan maddun lazimun kalimiyun musaqqalun. Mad lazim kalimi musaqqal. Itu dia hukumnya. Ya, di kata-kata ad-dhallin. Ya, dha itu wajib dibaca 6. Kalau dibacanya ompek berdosa dia, kecuali napasnya darurat. Iya, darurat namanya itu Pak. Napas darurat namanya tuh. Kalau darurat enggak apa-apa, baca ompek pun enggak apa-apa. Baca 2 pun jadilah. Ya, asal jangan pendek kali. Ya, enggak sampai 1 rakaat pun enggak boleh juga. Parah betul lah napas itu.
Ya, dapat 3 dapat ompek jadilah sebisanya. Ya, itu bagi yang napasnya darurat. Kalau napasnya kuat, panjang, paskanlah 6. Jangan korupsi, enggak boleh, ada dosa. Ya, paskan 6. Kalau enggak pas 6 kenapa Imam Ustaz? Dosa. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun, kata Imam Ibnul Jazari, siapa yang membaca Al-Qur'an tidak menggunakan hukum tajwid, athimun, berdosa dia. Bukan saya yang bilang berdosa. Nah, dosa tapi dosa kecil. Dosa kecil sekalipun kalau dah nabung banyak juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf dot ini Bapak Ibu min hafatayil lisan, dari tepi samping lidah bagian hampir ke pangkal itu. Ya. Kemudian disentuhkan ke geraham atas. Kalau Rasulullah baca kiri kanan Bapak Ibu, tepi pangkal lidah kiri kanan serentak naik ke atas sentuhan dengan geraham atas. Kurang lebih bentuknya guru kami menggambarkannya seperti ini Bapak Ibu kalau Rasulullah baca. Walau kayak gitu Rasul. Seram juga nengoknya Bapak Ibu. Ya. Para ulama Qurra menganjurkan kepada kita yang awam ini, ya, orang-orang awam ini, karena lidah kita tak sama dengan lidah Rasulullah. Rasulullah katakan ana afsahuman, aku orang yang paling fasih. Ya, ana afsahuman nataqa bidzat. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dhat. Memang hadis ini dipermasalahkan derajat hadisnya, tapi kata Imam Ibnu Katsir betul maknanya. Ya, derajat hadisnya dipermasalahkan, tapi makna hadis itu betul. Memang Rasulullah yang paling fasih baca Al-Quran itu. Ya, terutama huruf dhat, guru kita itu. Jadi setinggi apapun sanad kita Bapak Ibu di dalam bacaan Al-Quran itu tidak akan sama bacaan kita dengan Rasulullah itu. Walaupun dekat sanad kita dengan Rasulullah ini, tidak akan sama bacaan kita, huruf-huruf yang kita baca itu dengan Rasulullah. Kesempurnaannya itu lebih sempurnalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sombong-sombong kali. Ya, sombong kali. Bersanad sekalipun jangan sombong. Ya, jadi sanad itu hanya sebagai rantaian keilmuan saja, tempat kita mengambil riwayat bacaan itu. Ya, jangan sombong-sombong kali Bapak Ibu. Tidak akan sama bacaan kita dengan baca Rasulullah itu, dah. Jadi kalau salah kawan tuh jangan langsung ditegur. Ya, jangan langsung disalah-salahkan. Karena dia tidak minta diperbaiki. Kecuali dia datang ke kita minta diperbaiki. Coba dengarkan dulu dah pas enggak Fatihah aku. Baru boleh kita perbaiki. Ini adabnya ada Bapak Ibu, ilmu ni enggak asal guguh aja dah. Ya, asal salah orang masuk aja dah, bid'ah lah sase aja dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya, ya. Hati orang tu yang lebih utama Bapak Ibu, hati orang tu. Jaga hatinya jangan sampai dia sakit hati. Kok gara-gara walad do orang sakit hati karena kita menyampaikan, membenarkan, cara membetulkan kita itu tak betul, tak ada hikmahnya, tak ada cara. Ya, pakai cara lah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tadi ya, Allah, ya, walau, la tipis, dot tebal. Wala. Jangan baca walad, enggak boleh walad. Itu gara-gara apa lamnya tebal? Karena dhat itu. Orang kita kebanyakan di lam itu jadi ikut-ikutan tebal karena dhat itu. Dhat itu sifatnya tebal. Maka banyak yang tergelincir di situ. Awal karena dia mau menebalkan dhat itu, lam pun jadi ikutan tebal. Salah jadinya. Jadi lam tipis saja, wala. Ya, walam dha. Ya, walam dha. Dari pinggir tepi lidah hampir di pangkal pinggir. Ya, sentuhan ke geraham atas. Ya, sentuhkan ke geraham atas. Walau agak mereng sebenarnya sedikit Bapak Ibu. Tepi bibirnya agak tertarik sedikit. Ya, walau agak tertarik sedikit ke tepi karena kita baca dari tepi lidah bagian pangkal. Itu makhraj dhat tu Paknya tepi lidah, Pak. Kok lidah ya, kok lidah. Di tepi sini. Ini pangkal, ini tengah, ini hujung. Di tepi sini. Ya, Rasulullah baca dari dua belah, tepi pangkal bagian kiri, tepi pangkal bagian kanan, serentak naik nyentuh ke geraham atas. Berat Rasulullah baca tuh, Pak. Tidak kan bisa kita baca itu lidah orang Quraisy tuh, keturunan Quraisy. Ya, lidah Melayu, lidah Minang, lidah Jawa, tidak bisa niru tuh, doh. Nah, ya Pak. Jadi kita yang awam ini dianjurkan para ulama Qurra, ya, para ulama ahli Quran, ya. Ahli di dalam bacaan Quran, mereka menganjurkan sebelah aja lah. Mau sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Pilihlah mana yang mudah. Saya sebelah kiri bisa Pak, kanan tak bisa saya ada Pak. Kanan ini tak bisa saya ada. Tak bisa ada, payah saya. Payah saya bacanya.
Itu dari kiri itu Pak, tepi kiri. Jadi otomatis agak tertarik sedikit dia, ya. Bagian bibir kiri ini, tepi bibir kiri ini agak tertarik sedikit. Kalau kanan tertarik dari kanan sedikit. Ya. Kalau dua-duanya itulah bentuknya tadi itu Pak. Agak ngeri juga sedikit, ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini agak detail pembahasannya Pak. Nah, ini di bidang saya nih Pak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah di atas dot tadi. Dotnya panjangkan 6 harakat. Itu yang dinamakan mad lazim itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang mana dinamakan musaqqal itu mad lazim kalimi. Kalimi itu dia berbentuk kalimah. Itulah dia ad-dhallina. Ad-dhallina berbentuk kalimah, maka dinamakan kalimi. Ya. Jadi dot itu dipanjangkan 6, kemudian setelah sempurna 6 harakatnya langsung ditekankan ke lam. Jadi bunyinya gimana itu Bu? Ada sempurna 6. Olnya itu jangan lupa, itu ditekankan lagi. Dotnya ditekankan, lamnya ditekankan. Ya. Nah, ya Bapak Ibu bisa ya kira-kira dilatih Bapak Ibu ya. Nah ya. Jangan rato dolin. Enggak boleh dolin lah. Jangan baca dolin. Ya. Nah, jadi tekanan tasdid ini yang dibahas nih Bapak Ibu sebenarnya. Ya tekanan itu mesti kita perhatikan ketika membaca Al-Fatihah. Yang tasdid itu. Nah, kecuali huruf mim dan nun. Sudah saya bahas kemarin. Ya, sudah saya bahas kemarin kecuali huruf mim dan nun. Mim dan nun yang bertasdid itu khusus istimewa. Jangan terlalu ditekankan karena sudah terdapat padanya hukum wajibul gunnah. Ya, tidak perlu ditekan-tekankan kali. Ya. Nah, selain dari dua huruf tadi itu tekankan, jelaskan tasdidnya tuh. Nah, karena kalau terlalu ringan tasdidnya Bapak Ibu atau sampai hilang tasdidnya bisa merubah arti. Ya, iyyaka sama iyyaka beda lagi artinya tuh. Nah, nantilah tuh pembahasannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Adapun lin itu Bapak Ibu, adapun lin itu namanya maddun aridun lisukuni, mad arid lisukun. Itu boleh baca qasar tawassut mad. Boleh Bapak Ibu baca qasar tawassut mad. Apa qasar tawassut mad? Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat di linnya itu. Tapi kalau dari atas tadi mad arid sukunnya dibaca 4 semuanya. Kalau dibaca 2 yang di ujung-ujungnya itu. Kalau dibaca 6 semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca 2 jangan ayat pertama 2 harakat, ujung ayat kedua sampai ayat 6 itu tidak bagus tajwidnya. Ya. Itu tajwid gado-gado namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Kemudian lin itu juga boleh dibaca qasar dan rum. Boleh dibaca qasar dan rum Bapak Ibu. Ya. Waladzallin. Lin. Jadi baris atas na-nya itu dibaca sedikit lin. Boleh. Bukan lina, ya. Lina dalam doa. Ya. Lin. Agak digenjot suara yang sedikit. Itu qasar ma'rum. Boleh dibaca. Itu tidak qiraat dulu Bapak Ibu. Hukum wakaf mad arid disukun tuh. Ya banyak dia. Nasta'in itu aja boleh 7 wajah itu Bapak Ibu. Nasta'in. Ya, kata-kata nasta'in itu boleh dibaca 7 wajah. Nasta'in yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dhammah itu ujungnya. Jadi setiap mad arid disukun kalau kita wakaf padanya, bila mana akhir huruf itu terdapat padanya baris di depan, baris dhammah, dapat 7 rupa bacaan. Boleh pilihlah di antara yang 7 itu. Jangan dibaca ke 7-7-nya. Ya. Pilihlah jadi imam jadi makmum, pilihlah. Yang pertama qasar tawassut mad. Ya. Ma'a sukunil mujarrad, dengan sukun biasa, sukun mujarrad. Ya. Nasta'in 2 dibaca. Nasta'in 2. Kemudian yang wajah yang kedua, ya, bentuk bacaan yang kedua dibaca tawassut, dibaca 4. Nasta'in baca 4. Ya. Kemudian bentuk wajah yang ketiga dibaca dengan mad 6. Ya, dibaca 6. Nasta'in 6, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh dibaca qasar tawassut mad ma'al ismam. Boleh juga dibaca 2 atau 4 atau 6 tapi dengan ismam dia. Dicampur dengan ismam, memonyongkan mulut ke depan. Ya, mengizharkan dhammah itu. Ya, menandakan, mengisyaratkan dhammah pada nu tadi itu. Nasta'inu, ya kan? Baca qasar dengan ismam dulu. Nasta'in.
Itu boleh tuh. Itu qasar sama ismam. Kemudian tawassut sama ismam. Nasta'in. Ujung-ujungnya dimonyongkan mulut tuh ke depan tuh. Ya, lah selesai baca 4, monyongkan mulut tuh ke depan. Kemudian mat dengan ismam. Dibaca 6 panjangnya. Kemudian di ujungnya dengan ismam. Nasta'in. Pernah ibu baca kayak gitu? Itu hukum mat arid li sukun tuh. Alah berapa wajah tuh? Dah 6 tuh dah Bapak Ibu. Tadi qasar tawassut mat 2 4 6 baik biasa-biasa, kemudian ditambah lagi 2 4 6 dengan ismam, memonyongkan mulut ke depan. Memanyunkan mulut ke depan. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu baca qasar ma'arrum. Qasar ma'arrum itu dibaca 2 harakat, kemudian dibaca 2 sulusayil harakah, ya. Artinya enggak dibaca full lah baris dhammah pada huruf nu itu. Ya, baca sedikit, ya, disuarakan sedikit. Seperti ini. Nasta'inu. Nu-nya itu dikecilkan sedikit. Itulah 7 rupa wajah bacaan di situ Bapak Ibu. Kalau akhir hurufnya pada mat arid li sukun itu berbaris dhammah. Nah, itu masalah mat arid li sukun itu bukan qiraat itu Bapak Ibu. Ya, qiraat lain lagi, lebih susah lagi kalau qiraat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita tentang tasdidat Al-Fatihah. Tasdid Al-Fatihah. Kok sampai sini aja lah dulu Bapak Ibu, biar tertangkap sama Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Ya, jangan campur-campur bab lain dulu. Nanti pertemuan akan datang bab selanjutnya tentang rukun selanjutnya, yaitu rukun setelah membaca Al-Fatihah. Apa lagi Bapak Ibu? Rukun salat setelah membaca Al-Fatihah apa lagi? Ar-ruku'u, ruku'. Ya, ruku'. Jadi tambahlah seketek karena waktu masih ada lagi. Ya. Rukun selanjutnya yang kelima ruku' katanya. Jangan terlena di pembahasan tajwid itu Pak. Ya, kau ngaji fikih sebenarnya kok. Yang tadi itu lama seketek Pak Ustaz. Ya itu nanti pula kaji itu. Ya. Ya, ini kita kaji fikih sebenarnya nih. Ya saya aja nyisip-nyisipkan itu. Nah, jadi ruku lagi, rukun yang kelima, ruku. Adapun masalah ruku ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan sedikit dari saya sebelum masuk ke rukun ruku itu. Saya sisipkan sedikit masalah sunnah-sunnah hayat. Ya, sunnah-sunnah sebelum ruku itu apa? Dia mengangkat tangan. Jadi ada beberapa tempat Bapak Ibu yang dianjurkan dan menjadi sunnah hayat. Ya, cantik solat kita itu kalau kita lakukan. Kalau kita tinggalkan jelek solatnya. Ya, itu sunat hayat. Sunat yang berupa, ya, yang membentuk keindahan di dalam solat itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama disunnahkan kita mengangkat tangan ketika ruku. Ya, ketika ruku. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bangun dari ruku, bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Ya, bangun dari ruku disunnahkan juga mengangkat tangan. Kemudian bangun dari tasyahud awal. Kemudian bangun dari tasyahud awal. Salat zuhur rakaat kedua kan tasyahud awal tuh. Bangun dari situlah tuh Allahu akbar, angkat tangan tuh. Ya, angkat tangan tuh. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Waktu takbiratul ihram disunnahkan sebagai sunnah hayat mengangkat tangan. Nah, jadi kita bahas secara detailnya ya. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Ini sebelum masuk ke rukun-rukunnya, ya, disunnatkan mengangkat tangan pada 4 tempat. Ya, kemudian yang pertama kita mulai dari takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram, mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram itu sunnat hayat hukumnya, bukan wajib. Jangan kita bergaduh masalah itu. Ya, yang sejajar dengan bahu, ya. Yang kedua ibu jarinya sejajar dengan cuping telinga dan hujung jarinya di atas daun telinga, itu ndak masalah, sunat hayat. Ya, model iko pun lah bisa mangke. Cuma ndak dapat sunatnya, ndak sesuai dengan Rasulullah. Ya, tapi hasil sudah dia raf'ul yadain seperti itu. Tapi yang sunnahnya, itulah dia. Ada 2 riwayat tuh.
Ya, ada dua bentuknya, dua rupanya. Boleh pilihlah yang mana-mana. Nah, cuman saya mau sampaikan hukumnya sunat hayat. Ya, itu yang pertama. Kita angkatlah di waktu takbiratul ihram. Sejajar dengan bahu, kembangkan sikit jari jemari itu, renggangkan. Ya, itu sunnah. Dikatakan di dalam kitab ini, renggangkan sikit, jangan rapat kali. Renggangkan sikit. Kemudian hujung jari jemari tadi imalatan, agak imalah sedikit. Apa imalah itu? Agak cenderung sedikit ke kiblat begini Bapak Ibu. Jangan togak luri mereka bonduk robot. Ya, gini kan sikit ke depan, ke arah agak cenderung dia sedikit jari jemari tadi ke arah kiblat, ke depan begini, renggangkan agak ke depan sedikit, jangan tagak lurui mana jari jemari itu. Ya, nah Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sunnah hayat semuanya tuh, cantik rupanya takbiratul ihram kita itu. Yang wajib itu yang mana kemarin tuh Pak Ustaz? Itu lafaz takbiratul ihram, itu rukun. Yang Allahu Akbar itu mengangkat tangannya itu sunnah hayatnya. Ya, sunnah hayat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di dalam kitab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tahsulus sunnatu bi ayyi raf'in. Sudah hasil sunnah dengan mengangkat seperti cara bagaimanapun. Ya, mau begini, dah dapat hasil sunnah, tapi tak sempurna, tak sesuai dengan contoh. Ya, tak sesuai dengan itsba', tak sesuai dengan contoh. Wal akmalu, yang sempurnanya itu cara mengangkatnya, ya, dan ayyabtadi'ahu ma'attida'it takbir. Hendaklah dia mau memulai mengangkat itu waktu dia memulai bacaan takbirnya itu Bapak Ibu. Ini khusus takbiratul ihram nih. Khusus takbiratul ihram. Ya, mulai mengangkat di waktu mulai kita mengucapkan takbir itu. Allah, itu kalau takbiratul ihram Pak. Jangan bergerak dulu. Allahu Akbar. Tidak betul. Serentakkan. Waktu kita baca Allah itu tangan dah mulai diangkat. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunhihi ma'antihaihi, dan diakhiri mengangkat itu berserta berakhirnya bacaan takbir tadi itu. Lafaz takbir tadi itu. Ya. Fabtida'uhuma ma'an wa intihauhuma kadzalik. Itu seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini kita baca secara detail lah ya. Wa yusannu kasful yadain, dan disunatkan merenggangkan tangan itu. Ini bagi laki-laki Bapak Ibu. Ya, ini ya. Kalau ibu-ibu jangan terlalu diranggang ke mana anak Allah. Ya. Ditempelkan sedikit begini, dirapatkan sedikit, jangan terlalu. Itu ya. Kalau laki-laki disunahkan. Tapi kalau saf sekarang kan jarang-jarang tuh Pak. Boleh diamalkan, tidak direnggangkan. Kalau rapat-rapat kali Pak kayak dulu enggak boleh kali dibesar-besarkan Pak. Kena pipi Allah, enggak boleh. Terganggu kawan bertumbuh apa kau. Ya, bakal lagi kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi direnggangkan sedikit bagi laki-laki, direnggangkan sedikit ya. Sunnah direnggangkan sedikit. Kalau perempuan jangan terlalu direnggangkan ya, agak dirapatkan sedikit. Ya, karena takut fitnah. Itu takut fitnah. Lain bentuknya Pak kalau perempuan. Lain bentuknya. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muhadzatu ru'usil ibhamain, ya. Kemudian mensejajarkan dua hujung ibu jari tadi, syahmatayil uzunain, sejajar dengan hujung cuping telinga. Nih. Mau didekatkan begini boleh juga, atau jarakkan tapi dia agak-agak disejajarkan. Mau didekatkan boleh juga. Ya, banyak caranya Pak. Tergantung kita lihat guru kita ketika menerangkan itu. Begitulah sanad tuh Pak. Ndak amu solat kau nengok buku tuh Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Rasulullah. Macam mana melihat Rasulullah solat? Ndak semasa, ndak sezaman dengan Rasulullah. Nampak ndak Rasulullah tuh? 1400 tahun lebih ya. Macam mana nengok Rasulullah salat tuh? Tengok guru, tengok sanad kita tuh. Itulah sampai ke Rasulullah tuh. Jangan tengok jangan tengok buku, jangan tengok YouTube. Tengok guru. Itu yang sallu kama ra'aitumuni usalli itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko buku panduannya. Kalau tengok buku banyak macam ya, Pak.
tengok sanad kita, guru kita itu. Guru kita dapat dari siapa? Dari gurunya. Terus rantaian keilmuan sanad tadi terus berjalan sampai kepada Rasulullah. Macam manapun bentuknya itu, itulah riwayat yang mereka terima dari Rasulullah. Nah, jadi tidak perlu kita ribut-ribut masalah itu. Apalagi perkara sunnah. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warusu baqiyatil asabi, dan hujung-hujung jari jemari itu alal uzunain, sejajar dengan hujung daun telinga yang di atas ini. Agak-agak lah mau didekatkan boleh ya. Ingat tadi ya, direnggangkan. Kemudian dikatakan di sini tafrijul asabi, Bapak Ibu. Direnggangkan sedikit jari jemari, dah saya sampaikan tadi, renggangkan. Kemudian agak imalah sedikit ya, agak imalah sedikit, dimerengkan ke depan ke arah kiblat begini, jangan terlalu tegak lurus. Nah, itu sunnah. Jadi mengangkat tangan tadi ya pembahasannya ya, di waktu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, kapan waktu sunat mengangkat tangan lagi? Indar ruku', di waktu ruku'. Atasul sunnah bi ayyi raf'in. Dan kemudian hasil juga sunnah dengan cara bagaimanapun dia mengangkatnya. Cara mengangkat waktu mau ruku' itu, tapi sesuaikanlah dengan sunnah, sesuaikan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara mengangkatnya seperti tadi itu, sesuaikan, jangan macam-macam loh. Ada yang modeko Pak, ada Pak, ini takbir Allah, apa yang ditangkok itu Pak. Nah, ada tuh orang penyakit was-was namanya Pak, orang berpenyakit was-was. Ini ada itu ada aja tuh, apa yang ditangkok itu. Enggak tahu kalau gurunya model itu, awak rasul enggak besanad gurunya kalau model itu. Kalau gurunya calian assalamualaikum enggak besanad guru itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayyabda birraf'i qa'iman ma'abtida'it takbir. Hendaklah dia mulai mengangkat tangan itu ya ma'abtida'it takbir, waktu dia memulai takbir itu. Mau rukuk itu Pak, ya. Kan begini nih. Jadi kita mulai takbir mau rukuk itu kan, itu takbir intiqalat lagi namanya itu Pak. Ya, takbir perpindahan. Allahu Akbar. Serentakkan mulai bacaan takbir itu dengan mengangkat tangan, dan akhiri sesuai dengan akhir bacaan takbir itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inda li'tida'. Ya. Kemudian waktu bangun ya, wa inda li'tidal, waktu bangun dari ruku. Mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini yang ketiga nih. Tempat kita mengangkat tangan yang disunatkan ya bagi orang yang salat itu. Waqta i'tidalihi minar ruku, fayarfa'uhuma mabtida'i raf'i ra'sihi. Maka mulailah dia mengangkat tangan itu, fayarfa'uhuma mabtida'i raf'i ra'sihi. Mulai dia mengangkat kepala itu, disitulah mulai mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dah selesai lurus ya. Tegak lurus tulang belakangnya, lepaskan, irsal namanya. Kemudian lepaskan, luruskan seperti itu. Ya. Nah, jangan ado-ado yang mau dikololai. Sami Allah liman hamidah. Allah ada Pak, ada. Kalau ada riwayatnya silahkan. Kalau tidak ada riwayatnya jangan diamalkan. Memandai namanya tuh. Ya. Carilah riwayatnya, cari kitabnya. Kitab mana yang bilang? Ada nih Pak Ustadz, silahkan diamalkan. Saya tidak nyalahkan dong. Nah, ini yang mazhab Syafi'i yang diamalkan di dalam ibadah salat Imam Asy-Syafi'i, fikihnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan lagi mendakap. Ya, sami Allahu liman hamidah. Jangan mendakap loh lai. Enggak waktu mendakap lagi tidak. Lepaskan aja lah, irsal. Maka dikatakan dalam kitab ini, setelah sempurna dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangannya, maka irsal, lepaskan tangan. Itu irsal. Ini di dalam kitab fikih Asy-Syafi'i. Jangan mendakap lagi. Nah, ada apa Pak? Tengok tuh ya. Ada ya. Kalau ada tanya dia, jangan disalahkan. Dari mana kau dapat nih? Mana riwayatnya? Mana kitabnya? Itu rujukannya, referensinya. Tanya dia. Kalau ada referensinya, silahkan diamalkan. Ya, jangan nyalah-nyalahkan orang. Fikih ini luas Pak. Fikih ini lebar, panjang lebar. Awak ilmu saketeknya. Ya, jangan menyalahkan orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angkat takbir. Itu namanya gaya mencungkil namanya tuh Pak. Ya. Ayo ada orang takbir tuh Allah. Banyak gaya namanya itu. Nggak ada sunnah itu. Ya, kayak. Macam-macam Pak. Ini kalau tidak mengaji ini macam-macam gaya yang keluar Pak. Tapi kalau mengaji dengan guru-guru yang
jelas keilmuan sanadnya kepada Rasulullah, insya Allah tidak ngawur kayak gitu dah Pak. Itu ngawur kalau bahasa saya. Tidak ada contohnya. Nya sejajar dengan bahu ataupun dengan telinga tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Itu riwayat yang kuat tuh seperti itu. Kalaupun ada nanti silahkanlah cari dulu kitabnya, mana tahu ada pula kitab karangan dia kan. Yang mengangkat tolak bala namanya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nantilah Pak, tidak selesai nanti ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu tadi waktu i'tidal ya, waktu bangun dari ruku ke i'tidal, angkat lagi sami Allah. Angkat dah berapa tuh? 3. Yang keempat, indal qiyami minat tasyahudil awwali. Ya, waktu bangun dari tasyahud awal. Kalau bangun dari tasyahud awal ini beda lagi Bapak Ibu. Mulai mengangkatnya. Kalau tadi kan mulai baca takbir, mulai angkatkan gitu sampai selesai ruku atau sampai selesai dia i'tidal. Kemudian lepaskan. Kalau khusus yang tasyahud awal ini Bapak Ibu tidak langsung diangkat dari bawah dah Bapak Ibu. Ini kan bangun kok tasyahud awal kok rakaat kedua salat zuhur umpama kan. Bangun dia. Allah, jangan langsung angkat. Ya. Jadi kapan mulai mengangkatnya waktu bangun dari tasyahud awal itu? Sekira-kira posisi ruku baru mulai diangkat. Itu dikatakan dalam kitab tuh. Itu aja tuh Pak, yang agak lain sedikit. Ya, yang 3 tadi dah paham Bapak kan? Yang keempat nih dia gini Pak. Bangun tasyahud awal. Allah, posisi ruku Pak. Baru mulai mengangkat. Jangan dari bawah mereka. Allah. Tidak boleh itu lah. Entah ya? Dah. Baik. Itu saya kasih bocoran sedikit Bapak Ibu tentang sunat-sunat mengangkat tangan. Ada berapa tempat tadi? 4 mawadhi', 4 tempat. Pertemuan yang akan datang insyaallah surutus sujud sab'ah. Syarat sujud oleh lah i'tidal bekok kan sujud tuh. Ada 7 syaratnya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan kembali. Memper-per Pak. Memper-per enggak boleh, batal salat. Kalau yang ngeper gini ada Bapak Ibu orang salat gini. Dia mau Allahu Akbar. Kalau sekali ngepernya enggak batal dong. 2 kali ngepernya enggak batal. Kalau 3 kali berturut-turut ngepernya batal. Allahu Akbar. Tuh, 2, 3 batal. Batal alatnya. Tapi kalau 2 kalinya Allahu Akbar. Itu enggak apa dah Pak, 2 kali. Nyo jangan berturut-turut Pak. Tapi kalau bergerak dia sekali, berhenti dia. Bergerak pula. Itu enggak hitungan berturut-turut tuh Pak. Satu hitungan kayak gini misalnya. Allahu Akbar. Tuh Pak, mengenjot aja sekali lagi. Tapi ada jeda. Berhenti dia. Itu enggak batal loh. Sama apa jalan model Pak dalam sholat itu ngisi saf. 1, 2. Stop dulu. Jangan berturut-turut 3 kali. Jalan gitu. 1, 2. Nak kan batal sampai ke ujungnya, keluar enggak batal. Tapi badan masih menghadap kiblat ya. Kalau langsung 1, 2, 3 enggak boleh dah. Ya, itu berjalan biasa namanya. Itu berjalan namanya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi Pak ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.